Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk belajar bersama mengenai konsep dasar pada ekonomi moneter, yaitu mengenai teori jumlah uang beredar. Uang dalam arti sempit sebagai daya beli yang langsung bisa digunakan untuk membayar atau dapat diperluas mencakup alat-alat pembayaran, yaitu yang mendekati uang, yaitu deposito berjangka dan tabungan. Nah, notasi untuk uang beredar dalam arti sempit yaitu M1 sama dengan C plus D, di mana C itu adalah currency, uang kertas dan uang logam, uang kertas, uang logam, dan kemudian D itu demand deposit, ya, di dalamnya termasuk uang girang, yaitu rekening giro. Jadi bagi masyarakat yang memiliki uang kartal dan uang giral, dia adalah pemilik uang yang akan beredar dalam jangka sempit atau jangka pendek, di mana biasanya uang yang sangat current itu adalah uang tunai, yaitu uang kertas dan uang logam. Nah, adapun demand deposit itu adalah bagian dari uang yang disimpan dalam bentuk rekening koran, sehingga pada saat pencairannya harus menerbitkan bilet giro. Bank yang menerbitkan bilet giro itu berdasar atas permintaan pemilik rekening untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemegang bilet giro. Nah, sehingga uang giral atau giro itu bisa digunakan sebagai alat transaksi, sehingga masyarakat pemegang giro mereka bisa mengklaim bahwa mereka memiliki uang. Demikian pula dengan masyarakat yang menyimpan atau memiliki rekening korannya, sehingga uang beredar pada saat deposito semakin banyak di masyarakat untuk memegang deposito bukan hanya uang kertas dan uang logam. Nah, maka otomatis uang beredar semakin banyak karena penerbitan bilet giro. Kemudian dalam arti luas, ada lagi uang M2 sebagai uang tambahan dari deposito berjangka. Perbedaan antara giro dengan deposito, kalau giro itu penerbitannya dengan menggunakan bilet giro, sehingga pemegang rekening giro dia bisa melakukan transaksi dengan bukti penarikan ataupun pembayaran dengan bilet giro. Nah, bagi mahasiswa yang ingin melihat bagaimana contoh bilet giro dapat dilihat ya di internet. Berbagai perbankan memberikan spesimen untuk bilet giro. Nah, biasanya bank-bank umum itu menerima secara keseluruhan menerima giro untuk baik secara individu atau kelembagaan. Sekarang sudah berkembang giro untuk perorangan. Tapi kebanyakan memang giro dimiliki oleh lembaga. Kemudian selanjutnya untuk deposito, biasanya masyarakat menyimpan dana di bank dengan memiliki sertifikat ataupun surat keterangan yang minimal untuk depositonya, yaitu simpanan yang berjangka, time deposit, sehingga waktu-waktu penyimpanannya
itu ditentukan oleh bank, kemudian masyarakat tinggal memilih, karena berbagai bank sudah berkembang untuk tingkat depositonya dari 3, 4, 6, 1 tahun, 2 dan seterusnya jangka waktu penyimpanannya, sehingga bunga akan bisa diterima pada saat minimal 1 bulan masa simpanan deposito, atau klaim sudah jatuh tempo pada waktu atau jangka waktu untuk depositonya itu sendiri. Nah, sehingga dengan bertambahnya jumlah deposito yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi memegang uang tunai, karena yaitu uang kertas dan logam, sehingga uang semakin banyak beredar karena pengakuan kepemilikan uang menjadi bertambah, di samping oleh masyarakat yang memiliki uang atau menyimpan uang depositonya di bank juga sebagai pengakuan di bank. Nanti dia akan diilustrasikan dalam slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah saving deposit, tabungan, saldo tabungan yang ada dan tersimpan di bank. Nah, sehingga dengan semakin banyak masyarakat menabung dan saldo di tabungannya semakin besar, maka uang yang di masyarakat akan berpindah menjadi uang di perbankan. Kemudian bank akan menjadikan dana atau funding, sumber-sumber pendanaan dari masyarakat yang dari time deposit dan saving deposit yang kemudian akan disalurkan lagi kepada masyarakat, sehingga tahapan pengakuan uang selanjutnya bisa ketiga pihak, yaitu nasabah penyimpan, bank, dan kemudian nasabah kredit, pengajuan kredit. Nah, selanjutnya untuk uang dalam arti luas M3 yaitu mencakup semua tabungan, kemudian semua simpanan, deposit, saving deposit besar kecil rupiah ataupun dolar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non-bank. Nah, pada keuangan non-bank disinilah kemudian uang akan bertambah. Dari di samping uang yang berada di bank tadi, time deposit dan saving deposit dimiliki oleh perbankan, juga ada keuangan non-bank. Nah, sehingga uang menjadi lebih banyak beredar, sehingga uang kuasi money itu menjadi bertambahnya atau mengakibatkan bertambahnya uang beredar dengan adanya uang yang disimpan di lembaga keuangan non-bank. Nah, kemudian selanjutnya ada peran bank di sini. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, bank sentral, itu yang akan menjadikan atau mencetak uang dan menciptakan uang beredar, karena satu, percetakan uang baru, bukan mencetak uang yang rusak atau mengganti uang yang rusak, tapi mencetak uang baru yang disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Tentunya penyesuaian pertumbuhan ekonomi dengan dibarengi dengan mencetak uang beredar akan lebih banyak di masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan bertambahnya jumlah uang. Ingat ke dalam konsep Irving Fisher, konsep klasik di mana MP sama dengan PT, yaitu perputaran uang sama dengan perputaran barang. Jadi tingkat produktivitas akan sama dengan tingkat uang beredar, karena semakin banyak tingkat produktivitas di masyarakat akan disertai dengan bertambahnya jumlah uang, karena uang akan diciptakan atau dibuat untuk uang baru.
Otoritas moneter merupakan sumber penawaran uang kartal. Ya. Jadi uang-uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan, bank dan non-bank itu akan menambah beredarnya uang ya sebagai penawaran. Ya, jadi supply demandnya akan berlaku untuk uang atau ya jadi supply money dan demand money-nya itu akan berlaku dalam pasar. Ya. Sehingga semakin banyak supply juga penawaran dari lembaga keuangan, maka uang beredar semakin banyak. Demikian juga dengan demand yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian, nah juga akan mengakibatkan jumlah uang beredar. Otoritas moneter dalam ini Bank Indonesia Sentral lah yang memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sehingga sewaktu-waktu akan melakukan kebijakan moneter. Di antaranya kebijakan uang beredar melalui cadangan wajib minimal yang ada di perbankan, yaitu untuk rasio antara simpanan masyarakat dengan uang yang diinvestasikan oleh bank ya, yang disalurkan ke dalam kreditan di masyarakat. Nah itu bank sentral dalam hal ini dapat mengatur besar kecilnya ya, kewajiban minimal yang harus ada di bank. Jadi tidak semua uang yang bersumber dari masyarakat, baik dari time deposit ya, atau saving deposit, itu semuanya disalurkan oleh bank, karena bank sentral mewajibkan kepada bank-bank umum untuk menyiapkan cadangan kas yang harus ada. Karena makanya pada saat penarikan besar-besaran uang tunai ke bank dari masyarakat, bisa saja bank umum tertentu kekurangan uang tunai, sehingga bank sentral sebagai pusatnya bank akan menyediakan pinjaman kepada bank ataupun mengalokasikan surat pernyataan utang bank ya, SBI ya, yang akan kemudian menjadi biaya bagi bank umum ya, karena di situ juga akan ada suku bunga ya, akan ada bunga yang harus dibebankan atau biaya atas modal yang harus ditanggung. Nah seperti itu, sehingga ada istilah bank sentral itu adalah banknya bank umum. Jadi karena memang memiliki fungsi adalah menjaga stabilitas rupiah ya, samping menjaga perekonomian, sehingga lalu lintas keuangan uang beredar itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan uang beredar ya, bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan moneter, paket kebijakan moneter, bukan hanya cadangan minimal wajib yang ada di perbankan umum, tapi juga bisa menggunakan instrumen kebijakan suku bunga ya. Tingkat suku bunga yang berlaku itu ditetapkan oleh bank sentral, sehingga dengan penetapan persen dari tingkat suku bunga itu tentunya dalam upaya mengatur lalu lintas atau peredaran uang di masyarakat. Nah ini untuk uang inti, uang primer ya, ini B ya, yaitu adalah dari C ditambah R ya, gitu. Uang tadi uang kuasi, uang kartal, uang ditambah dengan M2 dan M3. Nah sehingga uang yang ada
akan semakin bertambah di lembaga-lembaga keuangan dan lembaga non keuangan. Contoh di sini diilustrasikan dengan posgiro, lembaga investasi, perusahaan asuransi sebagai penawaran uang giral dan deposito berjangka, kemudian simpanan dan tabungan masyarakat. Jadi dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan non-bank, maka uang beredar akan semakin banyak. Ya, karena uang akan terus dimiliki oleh masyarakat, ya, tidak tersimpan di cadangan ataupun berada dalam bank, gitu ya, di dalam bank. Jadi akan disalurkan ke masyarakat dan lembaga keuangan non bank. Banyak lembaga keuangan non bank juga yang bermitra dengan bank umum, ya, untuk mengatur keuangan ataupun lalu lintas keuangannya. Salah satu contoh perusahaan asuransi, mereka akan menyimpan banyak uangnya, ya, di dalam bank umum, sehingga mereka akan menambah jumlah catatan ataupun pengakuan di masyarakat punya uang di asuransi, dan asuransi mereka mencatat sumber keuangan dari masyarakat dan mencatat juga keuangan yang ada di bank, sehingga semakin banyak klaim atau merasa kepemilikan terhadap suatu uang, nilai dari uang, ya, nominal dari uang. Kemudian ada juga dari aktiva-aktiva lain yang diminta masyarakat yang disebut sebagai uang sekunder. Jadi beredarnya uang diciptakan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga non keuangan yang semakin bertambah, ya, tentunya akan menambah jumlah uang yang beredar, sehingga nanti ada kebijakan Bank Indonesia dengan memperketat tingkat suku bunga dengan harapan uang berada di bank, ya, tidak berada di lembaga keuangan non bank ataupun di masyarakat, sehingga uang ditarik peredarannya dengan kebijakan tingkat suku bunga. Jadi di samping tadi kebijakan cadangan wajib yang harus di bank yang ditingkatkan untuk menarik uang beredar, juga bisa dengan tingkat suku bunga yang dinaikkan. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi pada saat masyarakat belum menyimpan dana di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya, maka modal yang 100.000 itu dicatat oleh masyarakat sebagai aktiva dan sebagai modal, sehingga sebagai sumber modal dari perusahaan hanya dari uang tunai yang dimiliki. Tapi pada saat kemudian masyarakat sudah mulai mendapatkan uang itu dari pemerintah, ya, maka kemudian uang itu dicatat kembali oleh pemerintah dan masyarakat. Ya, ini di sana dalam ilustrasinya adalah tuan X. Maka pada saat setelah menjadi transaksi, gitu ya, uang yang diakui oleh pemerintah dalam catatan pemerintah, ya, double catat lagi oleh masyarakat pemilik. Demikian juga nanti kalau pada saat sudah masuk bank. Salah satu ini contoh, sang 100.000 itu tidak semuanya dalam uang tunai, tapi ada sebagiannya yaitu disimpan dalam bentuk rekening koran atau disebut dengan giro, dan sisanya disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan memperoleh imbalan 18% dari 25.000, ya, per tahun. Berarti ini ilustrasinya adalah deposito 1 tahun. Ya, maka akan dicatat dalam neraca
Nah, seperti ini di Tuan X. Ya, uang tunai 25.000, rekening koran atau di giro 50.000, kemudian dia simpan di deposito berjangka 25.000. Nah, sehingga Tuan X akan bertambah nanti karena ada bunga deposito dalam 1 tahun. Sehingga yang dicatat oleh Tuan X akan bertambah, bukan hanya 25.000 setelah 1 tahun. Nah, kemudian bank juga mencatat atas simpanan dari Tuan X, yaitu dalam berbentuk rekening koran dan dalam bentuk deposito berjangka. Sehingga uang tunai di bank ada 75. Sehingga kalau ditotalkan berarti uang beredar menjadi 175. Karena masyarakat mengakui dia memiliki uang 100.000, kemudian bank juga mengakui dia memiliki uang 75.000 yang berasal dari simpanan berjangka di masyarakat dan rekening koran. Seperti itu, maka uang akan semakin beredar, jumlahnya bertambah, nominalnya atau ya kalau jumlah itu. Kemudian ini ilustrasi yang tadi, ya. Di uang beredar dalam arti luas adalah M1 ditambah time deposit. Jadi uang kertas dan uang logam atau quasi money ditambah dengan time deposit, ya, berjangka. Nah, itu yaitu ke deposito berjangka. Nah, sehingga uang akan semakin bertambah jumlahnya karena Tuan X telah menyimpan dananya sebesar 75.000. Ya. Jadi dalam uang berbentuk uang kertas atau uang kartal dan time deposit. Kemudian menjadi M3 akan lebih banyak lagi. Ya. Karena uang dipegang bank untuk menjadi saldo bank, misalnya di sini tadi yang dibicarakan saldo minimal itu adalah 15% dari seluruh simpanan masyarakat. Tadi simpanannya adalah giro 50, kemudian deposito 25 dan cadangan minimal harus ada 15% ditetapkan oleh bank sentral. Maka di bank umum uang yang boleh beredar adalah sebesar 63.750 yang bisa digunakan untuk investasi bank, baik dipinjamkan ke dalam kredit, ya, pada masyarakat. Misalnya nanti ada peminjam lain yaitu Tuan Y. Jadi uang terus akan diklaim kepemilikannya dengan bertambahnya penyaluran kredit. Begitu. Sehingga uang akan bertambah peredarannya menjadi 63.750. Karena bank menambahkan atau menginvestasikan ke kredit di masyarakat. Walaupun tidak seluruh dari penerimaan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga kalau pengen uang yang disalurkan dalam bentuk kredit lebih sedikit, maka bank sentral harus menaikkan, ya, jaminan saldo wajib minimal yang harus ada di bank, yaitu dari 15% ditingkatkan, misalnya menjadi 20%, sehingga 20% dari 75 itu akan naik, ya, tidak hanya 11.250. Nah, seperti itu berarti akan dimungkinkan 15.000 itu ditahan oleh bank umum, tidak disalurkan kepada masyarakat. Berarti 75.000 dikurangi 15.000, ya hanya sekitar 60.000 yang bisa disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Nah, sehingga uang beredar berkurang dari 63.750 dengan 15% cadangan dinaikkan menjadi 20% menjadi 60.000. Nah, seperti itu. Itu ilustrasi kalau ingin uang beredar di masyarakat berkurang, maka pemerintah dalam hal bank sentral akan meningkatkan
cadangan wajib minimal yang harus di bank umum. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini apabila di dalam neraca dituangkan, ya, tadi seperti ini. Nah, ini dituan Y-nya diakui bahwa dia memiliki uang tunai, ya, dan keseluruhan uang tunai atau uang kuartal, ya uang kertas dan logam yang dimiliki masyarakat, klaimnya menjadi 138, ya, sehingga uang tunai yang diklaim oleh masyarakat sekarang menjadi bertambah karena adanya tuan Y, bukan hanya tuan X. Berarti semakin banyak jumlah masyarakat yang meminjam dana dari perbankan dan banyak masyarakat yang menyimpan, ya, maka semakin banyak uang beredar di masyarakat. Ya, seperti itu. Uang beredar itu ya uang beredar di masyarakat, bukan berada di bank, karena yang ada di bank itu hanya cadangan wajib minimal. Ya, begitu ilustrasinya. Ya, sehingga kalau pengen uang di masyarakat berkurang, ya bank harus meningkatkan cadangan wajib minimal kas yang harus ada di bank. Nah, selanjutnya ya teori penawaran uang. Ada penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Ya, ini walaupun sulit ditemukan saat ini perekonomian tanpa bank, ya, tapi dalam materi memang kita harus bisa membedakan pada saat ada bank dan tanpa ada bank. Jadi tetap kita harus bahas, ya. Walaupun pada hari ini tidak ada negara yang tanpa perbankan dalam kegiatan perekonomian. Jadi kalau perekonomian tanpa bank, maka seolah-olah proses penciptaan uang itu ya hanya dari masyarakat. Jadi terciptanya uang itu hanya karena adanya masyarakat. Nah, sehingga di instrumen uang beredar itu digunakan standar emas. Ya, walaupun di Indonesia saya tidak pernah menemukan di literatur bahwa Indonesia pernah melakukan standar emas. Jadi Indonesia melakukan standar free-floating system. Jadi bukan standar emas. Sehingga dengan ilustrasi ekonomi dengan standar emas itu, semakin bertambah jumlah emas, maka semakin bertambah kekayaan negara, kekayaan masyarakat, dan semakin bertambah jumlah uang beredar. Karena adanya emas yang bisa ditemukan atau bertambah. Karena emas sebagai alat pembayaran. Saat ini di Indonesia emas bukan sebagai alat pembayaran, tapi emas adalah sebagai komoditi, yaitu barang yang diperjualbelikan. Ya, justru emas itu sebagai aset yang mengikuti nilai uang, begitu. Jadi karena uang sekarang di Indonesia itu adalah uang sebagai alat tukar, yaitu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Adapun electronic money itu adalah untuk transaksi, bukan berarti bahwa tidak ada wujud fisik uangnya. Ya, itu sebagai alat transaksi di mana tidak lagi menggunakan tunai. Jadi istilahnya non tunai, uang non tunai. Ya, uang non tunai yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kerusakan uang. Nah, gitu ya, sehingga lebih aman, juga di samping lebih aman dan tataran tidak membawa uang fisik, juga dapat menekan biaya mencetak uang kembali yang rusak. Ya, seperti itu.
Nah, ini ilustrasi jika tanpa bank dan ini standarnya menggunakan standar emas, jumlah uang atau emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutupi defisit neraca pembayaran atau untuk impor. Nah, industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksinya menyedot emas yang ada karena emas sebagai alat tukar. Nah, sekarang kita menggunakan alat tukarnya rupiah sehingga yang berbentuk uang kertas dan logam. Sehingga pada saat kita menutup defisit, maka uang beredar semakin banyak dan uangnya berada di luar negeri. Walaupun tidak, uangnya akan ditukarkan ke mata uang dolar untuk transaksi secara global. Tentunya kita harus membeli dolar. Di situ terjadilah hukum permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan tinggi terhadap dolar, tentunya uang dolar nilainya akan semakin naik dan rupiah nilainya semakin turun. Nilai tukar dengan mata uang asing atau valuta asing. Nah, seperti itu kurs yang sering kita kenal dalam pembahasan di ekonomi. Sehingga kurs dolarnya akan naik. Ya, seperti itu. Karena di situ juga hukum supply demand berlaku, sehingga semakin besar impor di Indonesia, ketergantungan terhadap impor di Indonesia, maka uang dolar akan semakin kuat atau harga uang dolar semakin naik, sehingga perbandingan antara dolar dan rupiah akan semakin lebar, akan semakin tinggi, semakin jauh gitu ya. Sehingga harga persatuan dolar itu akan semakin mahal karena kita sering mendemand, ya, sering membeli atau permintaan terhadap dolarnya semakin tinggi, sehingga nilai tukar rupiah dengan mata uang asing dalam hal ini dolar akan semakin lemah nilainya gitu ya, tapi harganya semakin naik itu dolar. Nah, seperti itu. Sehingga jumlah uang beredar JUB untuk uang dalam hal ini karena standar uang naik apabila surplus neraca. Kalau negara-negara eksportir bukan importir, mereka akan surplus perdagangan, sehingga surplus pembayaran juga, sehingga mereka akan memiliki cadangan emas yang lebih meningkat, ya seperti itu. Nah, sehingga mereka akan surplus dalam perekonomian. Ya, demikian pula pada saat kita banyak mengekspor barang-barang, maka pada saat kita ekspor kita akan menerima banyak dolar, ya, sebagai alat tukar secara global. Otomatis ya kita yang sering menjadikan supply terhadap dolar, bukan demand lagi, kita supply, ya, sehingga nilai dolar akan semakin turun atau harganya rupiah, nilai rupiahnya akan naik, harga dolarnya akan turun, ya seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mensuplai, ya, terhadap dolar. Ya, itu sama hukum supply demandnya seperti itu. Jika dorongan supply kan dapat menurunkan harga, atau berbeda dengan dorongan demand, tingginya tingkat permintaan kan menaikkan harga. Kalau tingginya tingkat penawaran dan pada saat permintaan tidak sampai equilibrium, maka terus akan menurunkan, ya, tingkat harga, ya, seperti itu. Sehingga uang beredar itu ditentukan oleh pasar pada saat tidak ada bank. Sehingga bank sentral itu tidak mengatur mengenai tadi cadangan wajib minimal di bank umum, kemudian tingkat suku bunga gitu ya, itu tidak diatur oleh bank. Sehingga bank umum mereka lebih mengutamakan ke dalam supply demand saja, karena bank-bank yang masuk ke dalam keuangan tanpa bank hanya bank sentral saja, begitu ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi tidak ada perbankan umum,
Tapi memang hal ini tidak bisa ditemukan saat ini karena sekarang sudah termasuk ke dalam tahapan perekonomian modern di mana peran bank sangat tinggi dalam perekonomian. Jadi ada pasar uang di bank dan juga ada pasar investasi atau pasar modal, ya, di bursa efek kalau di Indonesia. Nah, itu tentunya memiliki peran dalam perekonomian yang sewaktu-waktu saling tarik ulur antara bank sebagai pasar uang dengan bursa efek sebagai pasar investasi atau pasar modal. Karena bertalian dengan instrumen tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, tentunya ada satu pihak yang akan mengalami penurunan cadangan atau penurunan pasar, ya, seperti itu. Dianggap saja bahwa bursa efek itu adalah sebagai pasar real, ya, sebagai pasar real, bukan pasar uang, sektor real, ya, sektor investasi. Ya, seperti itu. Dengan tingginya tingkat suku bunga, ada kemungkinan masyarakat menarik investasi dan dialihkan ke lembaga-lembaga keuangan bank ataupun non-bank, ya, karena tingkat suku bunganya sekarang menjadi naik, sehingga mereka mengambil atau menarik, ya, dana investasi atau menjual dana investasi karena dipandang lebih menguntungkan menyimpan dana baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dalam time deposit. Jadi dalam simpanan berjangka, ya, seperti itu. Sehingga kan dalam simpanan berjangka itu kan ada bunga yang akan diterima oleh masyarakat yang menyimpan di time deposit itu, ya. Nah, kalau sudah modern di sini ada bank sentral, kemudian sebagai otoritas moneter, ya, sebagai penawaran uang juga ada bank umum, ya, dan lembaga keuangan non bank. Nah, sehingga jumlah uang beredar ini proses di pasar, yaitu pasar uang, interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi ada bank dan ada masyarakat. Jadi dari masyarakat, makanya fungsi bank umum itu adalah di dalam definisinya sebagai lembaga yang menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Yang kelebihan uang menyimpan di bank dan yang akan berinvestasi atau berusaha akan menarik dari bank, kredit dari bank, ya, seperti itu. Sehingga semakin banyak kredit yang disalurkan, tingkat perekonomian di sektor real, dalam hal ini sektor investasi, akan semakin banyak. Ada kemungkinan masyarakat tidak diinvestasikan di aset atau modal kerja, tapi mereka diinvestasikan di pasar investasi, narik dana dari bank kemudian menyimpan di investasi di pasar modal. Ada kemungkinan apabila ada selisih yang kemudian dianggap oleh masyarakat investasi itu masih menguntungkan, ya, seperti itu. Jadi bisa mereka menarik dana dari bank. Kalau investasi lebih dianggap mementingkan, walaupun di sana juga harus memperhitungkan tentang risiko investasi. Kalau di simpanan tidak ada risiko karena sekarang di Indonesia sudah dibentuk dengan lembaga penjaminan simpanan di masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi fungsi bank atau peran bank itu sangat dalam perekonomian di perekonomian modern saat ini sangat vital. Ya, seperti itu. Bukan hanya sebagai lalu lintas pembayaran antar masyarakat, di antara masyarakat juga ini sangat berperan dalam investasi dan uang beredar. Nah, ini tadi yang sudah dibahas, ya, bahwa masyarakat akan merubah struktur atau komposisi dari kekayaan yang mereka miliki, mungkin di aset, mungkin di emas,
mungkin di uang tunai, mungkin di time deposit, ya mungkin juga di pasar investasi. Sehingga permintaan dan penawaran akan terus dilakukan di pasar, yaitu oleh masyarakat, dan disitulah kemudian peran bank sentral akan masuk dalam mengatur supaya tetap terdapat kestabilan perekonomian, bukan hanya uang beredar, ya, stabilitas uang beredar, tapi juga stabilitas perekonomian. Nah, stabilitas perekonomian itu juga penting, ya, bukan hanya uang beredar, ya, bukan hanya sekedar sampai uang beredar. Ya, salah satu contoh ilustrasi misalnya ada kenaikan gaji, sehingga permintaan akan uang bertambah. Kenapa? Ya karena pendapatan masyarakat bertambah, pendapatan nasional juga bertambah. Ya, otomatis permintaan terhadap uang semakin bertambah, hingga uang beredar semakin bertambah. Makanya uang beredar semakin hari, ya, atau semakin bertambah tahun akan semakin banyak, karena ada demand deposit, ada demand money, ya, ada permintaan terhadap uang karena ada pertumbuhan ekonomi tadi. Makanya biasanya pertumbuhan ekonomi itu akan dibarengi dengan penciptaan uang. Nah, ini mengganggu keseimbangan. Nah, sehingga tetap fungsi bank sentral kembali yang harus mampu menjaga stabilitas perekonomian dan uang beredar di situ. Sehingga dengan tumbuhnya perekonomian, bertambahnya jumlah pendapatan masyarakat, bertambahnya pendapatan nasional, bertambahnya jumlah uang yang diminta. Nah, tentunya kembali bank sentral harus mengatur, ya, mengenai uang beredar. Dan bank sentral, nanti kalau pembahasannya mengenai bank sentral, yang berikutnya adalah ada fungsi mengatur lalu lintas, ya, pembayaran. Nah, kemudian mengatur mengenai perbankan, ya, atau bank-bank dan non-bank yang ada di Indonesia. Ya, sehingga banyak disebutkan bank sentral itu sebagai banknya bank umum, ya, atau banknya bank. Nah, ini ilustrasi terakhir bahwa jika masyarakat mempunyai kelebihan, ya, maka masyarakat akan menyimpan, ya, dalam bentuk giro. Nah, sehingga cadangan bank akan menjadi lebih besar. Dengan adanya giro semakin besar, ya, ada kemungkinan nanti komposisi uang di bank dari cadangan wajib minimal bisa saja banyak terpenuhi oleh giro. Itu dalam konteks mungkin jangka pendek, tapi dalam jangka panjang rekening giro itu termasuk ke dalam current money oleh masyarakat, ya, sehingga cadangan dari simpanan giro itu tidak bisa menjadi cadangan jangka panjang oleh bank, karena biasanya investasi jangka panjang didanai dari simpanan jangka panjang juga, supaya aman bagi perbankan, karena masyarakat tentunya tidak akan mengambil uang sebelum jatuh tempo, yaitu biasanya digunakan dalam time deposit, ya, seperti itu. Nah, ini tadi bank pada saat kelebihan cadangan bank umum, pada saat kelebihan uang tunai, maka akan menyimpan kelebihannya itu dalam bentuk SBI, sertifikat Bank Indonesia, sehingga sertifikat Bank Indonesia seringkali diperdagangkan di antara perbankan atau pasar uang. Nah, sehingga bank menerima SBI dan BI menerima uang tunai dari bank, ya, begitu.
Kenapa ya? Karena bank umum kelebihan cadangan uang tunai yang memang tidak bisa disalurkan ke masyarakat, dari simpanan lebih besar daripada kredit. Ya, jadi setelah dikurangi simpanan, setelah dikurangi cadangan wajib, itu tidak terserap oleh kredit, maka otomatis bank umum akan menyimpan di SBI. Kalau tidak ya mereka akan lebih rugi kembali karena harus membayar sejumlah bunga simpanan masyarakat. Nah, tapi dengan disimpan di SBI, maka bank umum akan menerima bunga dari SBI, dari bank sentral, seperti itu, atau ya SBI-nya yang dipinjam oleh bank umum lainnya, seperti itu. Sehingga betul-betul penyimpanan uang, penarikan uang itu akan dipengaruhi oleh cadangan uang di samping tadi tingkat suku bunga. Ya, akan kesimpulan ini akan ada tambahan uang inti oleh pemerintah ke Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan. Dan uang kertas yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada tambahan uang giral sehingga M1-nya bertambah. Jadi bertambahnya bukan karena uang kertas, uang logamnya, uang kartalnya, tapi bertambah karena uang giral, sehingga M1-nya akan bertambah. Kenapa ya? Karena tadi masyarakat menyimpannya di bank, dan bank kelebihan uang tunai sehingga disimpan di Bank Indonesia, dan bank memperoleh bunga dari SBI. Kemudian masyarakat juga akan memperoleh uang dari uang giralnya, ya, dan uang deposito berjangkanya. Karena di giral juga ada tingkat suku bunga, tapi tidak sebesar tingkat suku bunga yang ada di time deposit. Tapi kadangkala ada satu giro, ya, atau rekening koran yang memang mereka harus bahkan memberikan biaya kepada bank ketimbang menerima bunga dari bank. Makanya ada bunga giro, kan? Ya, seperti itu. Bisa saja ada kalanya bank yang menarik dana dari masyarakat karena memang gironya di bawah bunga yang ditetapkan begitu. Pada saat dihitung biaya gironya, dia tidak tertutup dengan bunga giro, maka akan sebaliknya masyarakat yang harus membayar pada bank sekat pemilik giro. Mungkin demikian untuk pemahaman konsep uang beredar sebagai dasar dari teori ekonomi moneter, karena ekonomi moneter lebih memfokuskan kepada uang beredar. Ya, demikian, dan terima kasih. Mudah-mudahan saudara tidak puas dan mencari pengetahuan tambahan, dan terus semangat untuk mencari pengetahuan, dan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya dalam memberikan penjelasan karena mungkin keterbatasan kemampuan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.